Ya, kita lihat di sini ada vektor yaitu OA. Vektor OA dia dituliskan OA. Ini adalah penulisan vektor. Kemudian misal di sini OA dia disebut sebagai vektor A, berarti dia sama dengan A. Ketika di sana menggunakan dua huruf besar, berarti dia digunakan tanda panah di atasnya sebagai garis, sebagai arahnya. Kemudian ketika dia menggunakan huruf kecil, berarti dia atasnya menggunakan hanya garis saja. Kemudian selanjutnya di sini OA dia merupakan vektor dari OP dan OQ. Di sini OP-nya dia di sumbu X, jadi dia OP-nya dia di sini nanti bisa disebut XI dengan vektor satuan I, dan OQ-nya dia adalah YJ. Di sini kita lihat OP plus PA, OP plus PA dia sama dengan OA. Dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini dia sama dengan OA. Kemudian sedangkan OP ditambah OQ, OP ditambah OQ, dia kan nanti OP ditambah OQ, berarti dia kan OP-nya di sini, OP-nya dia berubah ini, OQ-nya berubah ini, berarti dia nanti jatuhnya adalah di sini. Nah, sekarang kita OP-nya dia adalah XI dan OQ-nya dia ZJ. Jadi OA-nya dia bisa diperoleh menggunakan XI ditambah YJ. Berarti dia di sini XI ditambah YJ kalau menggunakan vektor satuan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian kita lihat di dimensi 3 atau R pangkat 3. Kita mau mencari vektor OT. Vektor OT ini bisa kita jadikan ke satu huruf menjadi vektor T kecil. Nah, di sini bagaimana cara memperoleh vektor OT dengan berarti kita lihat di sini sumbu X, berarti nanti pasangannya dia adalah I. Kemudian di sini sumbu Y, pasangannya dia adalah J, dan di sini sumbu Z, dia pasangannya adalah K. Kemudian dari sini berarti langkah pertama kita lihat pada dimensi 2 terlebih dahulu. Di sini X dan Y. Kita lihat di sini berarti kita menghubungkan P dan Q. Bagaimana menghubungkan P dan Q? Kita menggunakan penjumlahan jajar genjang. Kita lihat di sini set dan di sini set. Nah, di sini kita lihat di sini R. Tadi R ya. Kita menggunakan jajar genjang, jeret. Di sini adalah tadi apa? R ya. Kemudian OR. Nah, R ini dia diperoleh adalah X, Y. X-nya adalah di sini, Y-nya adalah di sini. Berarti dia di sini ada Y, I dan YJ, di sini X, I. Nah, di sini kalau dituliskan menggunakan vektor satuan berarti XI ditambah YJ. Nah, dari sini kita akan menghubungkan dengan yang S ini. Gunakan juga penjumlahan menggunakan jajar genjang. Kita hubungkan di sini. Nah, ini dengan ini set. Harusnya ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Kemudian di sini set. Nah, ketika di sini dengan di sini kita menggunakan jajar genjang, maka kita peroleh OT di sini. OT di sini ada XY, di sini ada Z. Z itu dia pasangannya K. Berarti di sini ZK, berarti di sini X, Y, Z, berarti nanti vektor satuannya adalah XI, YJ, ZK. Bukan koma. Kalau koma berarti dia ini tanpa I, JK,
Kalau di sini, kalau menggunakan IJK, berarti di sini punya plus. Iya, benar, plus. Nah, berarti nanti dia OT, dia akan sama dengan T, vektor T. Nah, vektor T ini dia adalah XI plus YJ plus ZK. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya 0,0. Kita lihat di sini vektor posisi, begitu ya. Vektor posisi. Di sini ada vektor posisi A. A ya. A diperoleh dari 4,1. Dari mana? Ini loh, ini X-nya, sumbu X. Kita lihat dia ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke kanan dan 1 kotak ke atas, berarti dia 4,1. Oke. Kemudian untuk yang B dia 2 kotak ke kanan, 4 kotak ke atas. Kita selalu ke kanan terlebih dahulu, kemudian ke atas untuk yang dimensi 2. Kemudian OB, di sini ada OB. Dia ditulis, bisa juga ditulis dengan vektor B sama dengan 2i plus 4j. Selanjutnya kita akan membahas tentang panjang vektor. Panjang vektor dia dilambangkan dengan harga. Kemudian di sini panjang vektor dia dirumuskan menggunakan Pythagoras, yaitu ketika di sini ada A1, A2, yuk vektor A-nya dia adalah A1i ditambah A2j, dapat ditentukan dengan Pythagoras, yaitu panjang A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, untuk di R3 juga sama ya. Dia hanya saja bertambah 1 di sini. Kalau tadi X dan Y saja, sekarang X, Y, Z. Jadi panjang vektor V sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z. Contohnya di sini, silakan kalian pahami. Nah, ketika di sini ada 3 dan 4, berarti vektornya, panjang vektornya nanti akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Dia berarti 5. Sedangkan di sini vektor, di sini ada 2, di sini ada 1 ya. Ketika dia hanya J tanpa angka, berarti dia memiliki nilainya 1. Untuk di sini K-nya dia bernilai negatif, berarti min 2. Berarti nanti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ingat, kalau min dia dikurung. Min kali min, dia nanti jatuhnya positif. Berarti 2 kuadrat dia 4, 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat dia 4. 4 ditambah 1 ditambah 4, dia adalah 9. Akar dari 9 dia 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang aljabar vektor, yaitu di sini kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan bilangan real. Di sini di contoh diketahui A-nya dia vektor A sama dengan I ditambah XJ dikurangi 3K, sedang B-nya dia adalah X min YI dikurangi 2J dikurangi 3K. Ketika A sama dengan B, maka X tambah Y. X tambah Y kita lihat di sini. Ketika di sini I berarti kan sama dengan X min Y. X sama dengan di sini J dengan J berarti min 2. Terus yang K min 3 sama dengan min 3. Sudah jelas ya, ini untuk membuktikan bahwa kedua vektor ini dia sama. Kemudian X-nya dia sama dengan min 2. Berarti X sama dengan min 2. Kita masukkan di sini. Di sini kan 1. X-nya min 2. Min 2 dikurangi Y sama dengan 1. Berarti min 2 dikurangi berapa? Biar menjadi 1. Berarti dikurangi, iya benar, dikurangi min 3. Berarti E1 sama dengan X min Y, X nya min 2,
1 sama dengan min 2 dikurangi Y. Maka Y-nya dipindah ruas, 1-nya pindah ke sini. Y-nya pindah ke kiri, 1-nya pindah ke kanan. Jadinya Y sama dengan min 2 dikurangi 1, jadi min 3. Nah, jadinya X plus Y sama dengan min 2 plus min 3 sama dengan 5. Min 5, maaf. Kemudian untuk penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu bisa secara grafis dan kita lihat A dan B, vektor A pindah geser ke sini dengan syarat arahnya dan panjangnya jangan berubah. Kemudian yang B, dari ujungnya A kita sambung dengan arah dan panjangnya sama, disatukan di sini. Kemudian kita lanjut satukan dari pangkalnya A sampai ujungnya B. Inilah vektor A ditambah B. Vektor A ditambah vektor B. Contoh lain, vektor A ditambah vektor B, kita lihat berarti ini dari pangkalnya A sampai ujungnya B. Kemudian dengan cara yang sejajar, kita lihat A-nya, kemudian di pangkal ketemu pangkal A ketemu dengan pangkalnya B. Kemudian kita lihat, kemudian kita ambil garis bantu yang sejajar dengan vektor B. Kemudian ambil garis bantu lagi yang sejajar dengan vektor A. Kemudian tarik garis dari pangkal A dan B sampai dengan titik potong di garis yang sejajar tadi, garis yang sejajar tadi ini. Nah, akhirnya mendapatkan disinilah dia jumlahnya dari pangkalnya ini sampai ujung sini titik perpotongan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk penjumlahan vektor secara analis, di sini misalkan A adalah A1, A2, A3, vektor B dia B1, B2, B3. Jika A ditambah B sama dengan C, maka vektor C-nya dia adalah yang paling atas dengan paling atas, yang tengah dengan tengah, yang bawah dengan bawah. Oke, tinggal dijadikan ke vektor kolom. Contohnya adalah seperti ini. Kita lihat A-nya 3, min 2P, min 1, B-nya adalah P, 6, 3, C-nya dia min 5, 4, Q, 2. Kita mau cari P min Q-nya itu berapa? Dengan A plus B-nya dia akan sama dengan C. Kita lihat di sini A plus B sama dengan C, kita masukkan yang tadi itu, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Kemudian kita lihat 3 plus P min 2B plus 6 min 1 plus 3 sama dengan min 5, 4Q, 2. Kita menggunakan kesamaan, berarti 3P sama dengan min 5, min 2P plus 6 sama dengan 4Q, min 1 plus 3 sama dengan 2. Benar ya, ini ya, untuk yang paling bawah. Nah, kita lihat, kemudian 3P, 3 plus P sama dengan min 5, berarti P-nya adalah min 8. Tinggal memindahkan 3-nya ke ruas kanan, dia jadi min 8. Kemudian min 8 ini dimasukkan ke yang kedua, min 2P plus 6 sama dengan 4Q. Berarti min 2 kali min 8. Min kali min. Min 2 kali min 8. Min kali min dia plus, 2 kali 8 dia 16. 16 ditambah 6 dia sama dengan 4Q. Berarti 22. 16 tambah 6 dia 22 sama dengan 4Q. Berarti Q-nya adalah 22 dibagi 4. Berarti dia adalah 5,5. Jadi P dikurangi Q dia min 8 dikurangi 5,5, dia jatuhnya negatif 13. Kemudian untuk pengurangan vektor dia sama, prinsipnya sama. Oke, bisa lanjut ya. Kemudian perhatikan gambar ini. Di sini ada OA,
garis OA, OB, dan BA. Di sini kita lihat OA dia sebagai vektor A, OB sebagai vektor B. Kita lihat kita mau mencari vektor AB. Vektor AB berapa sih ini vektor AB? Sedangkan di sini diketahui vektor titik A, vektor posisi titik A dia diperoleh 4,1, yang B dia 2,4. Bagaimana cara mencarinya? Ini adalah vektor AB dia diperoleh dari, ketika di sini AB berarti kita mencari dari vektor B dikurangi vektor A. Vektor B-nya tadi 24, vektor A-nya 41, tinggal dimasukkan kemudian dikurangkan. 2 min 4 dia min 2, 4 min 1 dia sama dengan 3, berarti dia A, vektor A, B. Jadi secara umum ketika kalian mencari vektor AB, dia bisa diperoleh dari vektor B dikurangi vektor A. Kemudian untuk perkalian vektor dengan bilangan real atau skalar. Di sini misalkan A dia adalah A1, A2, A3, M dan M adalah bilangan real. Maka jika C sama dengan M kali A, maka C sama dengan M kali yang ini toh. Berarti M kali A1, M kali A2, M kali A3. Berarti dia sama-sama dikalikan dengan M. Contohnya di sini ketika A-nya disediakan ini, B-nya ini. Berarti nanti vektor X yang memenuhi A dikurangi 2X sama dengan 3B. Kita masukkan X-nya dia X1, X2, X3, A-nya ini dikurangi 2, B-nya adalah X-nya ini berarti sama dengan 3 kali B-nya ini. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita 2 dikurangi ini dikurangi 2 kali ini sama dengan 3 kali ini. Kemudian ini memiliki 2 kali semuanya ya. Kemudian ini juga dikalikan 3 semuanya. Kemudian kita jadikan 1, berarti 2 dikurangi 2x1 sama dengan 6. Nanti kita cari x1-nya berapa, berarti min 2x1 sama dengan 6 dikurangi 2. Berarti x1-nya dia min 2. Lakukan hal yang sama untuk yang x2 dan x3. Di sini akan ketemu x-nya dia adalah min 2, 1, min. Kemudian untuk mencari perkalian silang, cross product, kita gunakan cross product. Kita lihat di sini perkalian U kali V. U-nya vektor U dia adalah U1. Kita lihat di sini harus ada ininya ya. U1, U2 dan U3. Kemudian untuk vektor V-nya V1, V2, V3. Nah, di sini kita akan jadikan matriks. Di sini matriks yaitu matriks dia nanti jadinya adalah matriks U1, U2, U3. Di sini V1, V2, V3. Nah, setelah menjadi seperti itu, kita lihat di sini vektor U cross vektor V. Kita lihat di sini kita akan menjadikan ketika di sini matriks ini kita cari yang pertama di sini berarti U1 dan V1-nya hilang. Di sini nanti kita ambil yaitu determinan dari U2, U3, di sini V2, V3. Nah, koma di sini karena yang kedua berarti min, di sini 2-nya hilang. Berarti kita ambil di sini U1, U3, V1, V3. Nah, kemudian di sini koma, ketika dia di sini ditutup yang ketiga, berarti kita peroleh determinan dari U1, U2, V1, V2. Nah, berarti di sini tinggal U2 2 kali V.
3 dikurangi dengan U3 kali V2, kemudian koma, di sini U1 kali U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Karena di sini ada min, berarti yang ini nanti jatuhnya min, yang ini jatuhnya plus. Berarti kita ambil yang plus dulu. Berarti U ya ini 3 kali V1 dikurangi U1 kali V3, koma di sini U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Oke, contoh kita vektor U-nya ada di sini, dia adalah 1,2, min 2. Kemudian vektor V-nya dia adalah 3,0,1. Kita ambil di sini, berarti U kali V-nya, vektor U kali vektor V-nya, dia adalah di sini kita ambil determinan dari yang pertama. Kita tutup yang pertama saja. Berarti 2 min 2 0 1, koma min determinan yang kedua ditutup, berarti 1 min 2 3 1. Kemudian determinan yang terakhir sini tutup, berarti 1 2 3 0. Berarti sama dengan determinan dari ini 2 kali 1 berapa? 2 min 2 kali 0, berarti min ketemu min plus 0, koma di sini min, berarti ini dulu 3 min 2 kali 3, dia berapa? 6 dikurangi 1 kali 1, 1, koma. Oh ya, akan saya jelaskan kembali, ulang yang ini ya. Ini kan min di sini, berarti untuk ini kali ini ketemu min, berarti min, nanti kalikan min. Yang ini kali ini dia min ya, ketemu ini berarti nanti dia plus. Kemudian berarti kita cara menghitungnya adalah begini, min 2 kali 3, dia min berapa? Min 2 kali 3, dia min 6. Min 6 dia kan min ketemu min dia plus, kemudian ketemu ini lagi, berarti dia jadi plus, iya, jadi ketemu min lagi, berarti dia jadi min. Oke, kemudian kita lihat yang ini 1 kali 1, ya hasilnya berapa? 1 ketemu min, dia jadi min 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah, kalau ini sudah biasa, 1 kali 0 dia 0, kemudian 2 kali 3 dikurangi 2 kali 3 dia 6. Jadi dia hasilnya di sini adalah 2, min 7, min 6. Kalau dijadikan vektor satuan berarti 2i min 7j min 6k. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kemudian perkalian titik. Perkalian titik biasa disebut dengan dot product. Di situ dia vektor U kali vektor V, dia sama dengan mutlak dari U panjang U kali panjang V cos theta. Di sini ketika mencari sudut, cos theta sama dengan vektor U kali vektor V per panjang vektor U kali panjang vektor V. Nah, sekarang nanti bagaimana kalau disuruh mencari sudutnya? Ketika disuruh mencari sudutnya, berarti tinggal ini dicari terlebih dahulu. Kalian lihat cos dari sudut berapa yang hasilnya nanti di sini tertera. Oke. Nah, suatu sudut akan bernilai lancip ketika U kali V-nya dia lebih dari 0.
Kemudian tumpul dia ketika kurang dari 0, siku-siku ketika U kali V-nya dia 0. Nah, kemudian dia ketika vektor U kali vektor V, dia juga bisa diperoleh dari U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Kemudian untuk yang dimensi 3, dia U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Oh ya, maaf, kalau seperti ini titik dia disebut dot, berarti vektor U dot vektor V. Kemudian di sini vektor U dot vektor V. Kemudian contoh, tentukan vektor U dot vektor V jika U-nya vektor U diketahui 5,3 dan vektor V dia 2,1. Kita lihat ini dia merupakan 5i, ini adalah 3j, kemudian di sini dia 2i, di sini dia 1j. Kita lihat di sini berarti U kali dot V. Berarti nanti kita tinggal di sini boleh dijadikan ke kolom 5, 3 di dot dengan 2, 1. Berarti nanti dia akan jadi 5 kali 2, berarti dia 10, 3 kali 1 dia 3, di sini dia tinggal 10 ditambah 3 sama dengan 13. Artinya adalah ketika yang ini dikali ini, yang I sama dengan I, dia dikalikan, dia akan menghasilkan suatu nilai. Nanti vektornya, vektor satuannya nanti jadi hilang. Atau ini bisa juga dituliskan vektor U kali vektor V, ya jadinya 5,3. Kita ambil menggunakan vektor satuan saja, 5i ditambah 3j dot didotkan 2i ditambah j. Maka kita menggunakan perkalian yang itu. Nah, seperti ini. Kita lihat 5i kali 2i berarti berapa? I kali I dia mendapatkan 1, 5 kali 2 dia mendapatkan 10. Kemudian 5i kali J, I kali J dia nanti jatuhnya 0. Pokoknya kalau dia berbeda, I kali J, I kali K, berarti dia nanti jatuhnya 0. Tapi kalau sama, I kali I, dia nanti jatuhnya 1. Kemudian J kali J, dia jatuhnya 1, K kali K, dia jatuhnya 1. Kemudian yang belakang 3J kali 2I, J kali I, dia dapat 0, berarti sudah nggak usah ditulis. Karena dia 0, karena dia tidak menambah atau mengurangi nilai. Kemudian yang belakang 3J dengan J, J dengan J dia dapat 1, berarti kali 3, dia dapat 3, berarti sama dengan 13. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Lanjut, jika ada yang mau ditanyakan silahkan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih.